Kalau tidak ada yang tanya, saya yang tanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengomentari hadisnya ini. Innamal bustu liutamina makarimal akhlak. Dengan apa yang dikatakan di dalam Quran asyida wal kufar rukama bainahu. Akhir-akhir ini berkembang di masyarakat bahwa kata kafir akan diganti dengan non muslim. Padahal Allah tegas katakan kul gitu. Ya, kul tegas itu. Kafir ya tetap kafir. Rasulullah akhlakul karimah. Quran asyida wal kufar. Apakah kita sebagai seorang muslim selalu menjunjung tinggi dengan asyida wal kufar, atau kita mengikuti irama yang berkembang di masyarakat, kita harus menyebut kafir dengan non muslim? Akidah kita pertahankan atau akidah kita erosikan? Ya. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nisfu Sya'ban ini juga bisa diartikan bulan raja. Menulis suatu ayat disimpan untuk bisa apa? Bisa hebat atau bisa ya, amalan-amalan yang seperti ini juga dekat sekali dengan apa yang disampaikan tadi, budaya nyadran. Ini penyampaiannya juga harus halus karena juga tataran keimanan, pemahaman, kefahaman juga berbeda-beda. Yang saya maksudkan, saya tanyakan di sini, Pak. Pengamalan suatu ayat sekian kali untuk dijadikan raja atau dijadikan ajimat atau tamimah sebagai pelengkap, ini untuk penyadarannya atau penguat hadis-hadisnya, gimana cara menjelaskannya? Mau tanya Pak, lebih utama mana dalam satu amalan mengikuti hadis Rasulullah yang ada secara tekstual hitam di atas putih, atau mengikuti yang sepertinya kata orang, kata Mbah Yai itu warisan Wali Songo, Pak? Terima kasih, Pak. Ya Allah, kalau bicara tentang paradok ini, bagaimanapun juga kita tidak akan pernah bertemu, Pak. Nah, yang saya prihatinkan tuh di sini, kalau paradok itu tentang bulan Sya'ban, itu amalan agama apapun itu, kalau yang dijelaskan Pak Umar Siddiq tadi kan dinilai dari, kalau menurut pemahaman saya tuh dinilai dari orang yang pemahamannya itu sangat rendah dalam beragama. Tapi coba kita melihat dari pemahaman yang lebih tinggi, atau para pencetusnya yang mempunyai maksud tujuan tertentu dengan amal itu, dengan kultural yang berlaku di masyarakat itu secara masif atau secara menurut ilmu fikih itu, Pak. Yang saya tanyakan itu di sini, kalau kita tinjau secara fikih sama yang lainnya itu sebenarnya itu bagaimana ini? Kok yang berkembang itu, yang merasa tersudut itu, yang benar-benar butuh bantuan kita untuk pemahaman seperti ini. Dengan rasa, mungkin dengan rasa tersinggung pun juga akan dia malah nggak mau untuk beramal agama seperti ini, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita mendapat pencerahan mengenai bulan Sya'ban, yang mana tadi kami sempat mendengar mengenai adatnya. Adat sepanjang tidak melanggar syariat itu boleh-boleh saja, mubah. Namun kalau sudah adatnya dibarengi dengan maksiat,
lanang wedok campur itu sudah maksiat, apalagi dalam gelapan dan nunggu jaluk sing mati itu sudah salah, disalah sudah memudai jadi salah kaprah ya. Nah ini bagi yang mengetahui monggo kita dari sedikit mengingatkan untuk menuju jalan yang diridhoi Allah ya. Yang mana di bulan Sya'ban ini memang Allah itu mengabulkan doa-doa orang yang meminta kepada Allah, bukan meminta pada dukun ya. Jadi makanya doanya yang mohon pada Allah akan dikabulkan kecuali orang yang musyrik, syirik itu ya, perbuatan syirik, orang musyrik, kemudian orang yang durhaka dengan orang tua, kemudian orang yang main dukun. Wong budi Allah ki maha mendengar, maha mengetahui, kok njaluk dukun lebih percaya dukun daripada Allah. Ini doanya tidak dikabulkan. Wong kowe percaya dukun sekono karepmu, ora njaluk mbek aku ya ora tak turuti ini. Jadi Allah akan mengabulkan kalau yang memohon itu benar-benar mohon pada Allah. Surat Al-Baqarah. Wahai Muhammad, bila mana ada hambaku yang tanya padaku, aku itu dekat. Jadi kita tuh yakin Allah itu dekat dengan kita. Kita mohon kepada Allah, titik. Jangan sampai diembel-embeli dan lain-lain. Semua itu dunia hanya lantaran ya, kita dilintai ikhtiar, usaha, kemudian doa. Insya Allah kalau Allah kita dekat dengan Allah, Allah semakin dekat pada kita. Nah doa kita itu insya Allah didengar dan dikabulkan oleh Allah. Nah doa itu ya anu sing cepat dikabulkan, anu sing ditunda, anu mungkin besok lagi, itu yang tahu hanya Allah. Kita mintanya yang baik-baiknya saja. Yang gue kepengen takwa, iman takwa kok kelakuanmu kayak ini. Nah ini kan Allah nggak tahu. Jadi kita misalnya, lo kancane dong duwe mobil, ya Allah nek kula pancen saged diamanai mobil jenengan paring mobil. Nek mboten saged ampun diparingi mobil. Kepengen mobil iso untuk sarana ibadah, untuk menuju takwa Allah. Ini rak dikek ya memang doanya memang kita ora gelem kayak mobil dageran jalur mobil ora nanggo maksiat ngopo. Nambah-nambah dosa. Nah ini. Jadi semuanya sih sarana di dunia ini kita manfaatkan untuk menjembatani, untuk menuju ridho Allah, sehingga kita tergolong dari orang yang iman takwa. Ya, kalau kita bertobat tadi mohon ampunan pada Allah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu cepat-cepat bertobat, mintahan ampunan kepada Tuhanmu ya, yang akan diberikan surga seluas langit dan bumi, diperuntukkan orang-orang yang bertakwa. Oke, karena waktu juga saya rangkum saja. Ya, dari awal sampai akhir saya rangkum. Puas tidak puas, dipuaskan. Untuk yang pertama tadi Asyidah Al-Ghufar memang itu sesuatu yang sudah letter Quran ya, letter Quran yang tidak bisa dirubah lagi, bahwa kafir, orang yang berbuat kufur itu ya kafir. Jadi mau dirubah apapun itu kan hanya segelintir orang yang tidak suka disebut kafir ya, jadi memang itu polemik di negara kita ini, sedang polemik masalah kafir. Sekarang jangan disebut tapi disebutlah non muslim. Nah, gitu kan. Apakah ada dalam ayat itu ya ayyuhal nakafaru, ya ayyuhal non muslim gitu ya. Ya kafir ya kafir, sudah jelas itu. Hanya kita orang kafir disebut kafir nggak mau gitu. Ya. Ya jadi orang beriman nggak mau disebut kafir. Itu aneh, tapi ada di kita tuh ada seperti itu ya di negara kita ini. Yang mungkin kurang bisa diterima istilah kafir itu. Kafir ya. Iya ya, itu hanya penggunaan istilah saja ya. Kemudian nisfu Sya'ban seperti yang pekan lalu saya sampaikan, banyak hadis beredar nisfu Sya'ban itu hadisnya dhaif ya, bahkan saya katakan mungkar minggu lalu ya. Kenapa? Karena jika barang siapa di bulan
Sya'ban bertemu dengan nisfu Sya'ban, maka sholatlah sekian rakaat, ya. Bacalah sekian ribu surat ini macam-macam. Karena hari itu, malam itu Tuhan Allah turun kemana, Om? Allah tuh dari arsy Allah bisa melihat semuanya, ya. Ini hati yang soheh, yang tidak soheh, ya. Maka saya katakan kemarin itu hadis-hadis yang tidak ada cantolannya atau disebut hadis mursal. Ini ya, hadis mursal yang minggu lalu saya sampaikan. Hadis mursal itu hadis yang dibuat oleh tabi'in. Tabi'in itu adalah kaum ulama yang tidak pernah bertemu dengan Nabi, tabi'in, sehingga dia tidak bisa menyantolkan dengan sahabat, ya, langsung Rasulullah. Maka mursal, karena apa? Karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi pada para khulafa rasyidin. Itu yang pertama, ya. Jadi mursal. Oleh karena itu hadis mursal itu ada yang bisa diterima oleh masyarakat, yang kemarin ada 4 syarat yang saya sampaikan, ya. Di antaranya ada syarat-syarat yang bisa nyambung dengan riwayat hadis yang sahih, ya. Bisa itu. Kemudian tadi Bu saya mana tadi? Nah, ada ke belakang, ya. Kita melakukan ibadah, amalan orang Islam ini, tapi amal itu nggak ada contoh oleh Nabi. Nabi sahabat nggak pernah ada contohnya. Maka orang katakan itu bid'ah. Ya. Bid'ah ini belum tentu semuanya jelek. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Yang dhalalah kita hindari, jangan kita lakukan. Misalnya apa? Bid'ah dhalalah itu misalnya ke makam bawa nasi tumpeng rame-rame, bawa Quran, sholat di situ, itu jelas bid'ah, nggak boleh sholat, maka ya jangan situ. Artinya soheh yang dibaca oleh Ustaz Wandi kemarin, kalau ke makam itu mendoakan ahli kubur itu, bukan kita suruh minta didoakan, ya itu. Jadi itu yang hati yang kemudian yang apa, yang bid'ah tapi hasanah. Misalnya gini, kalau tahun baru masa itu rame-rame orang-orang Islam, mayoritas orang Islam ikut tiup trompet, ya, bakar kembang api, kemudian arak-arakan dengan pakaian yang pakaian santo ya. Itu jelas itu dhalalah, nggak boleh. Itu berarti meniru kaum lain, ya kan? Kemudian tokoh-tokoh agama mengadakan tahun baru Islam, ya, Muharram, mengadakan tilawah Quran, mengadakan fashion show Muslim. Itu bid'ah, tapi itu bid'ah yang hasanah. Jangan ke sana, ke sini ada juga peringatan tahun baru Islam yang lebih Islami, gitu kan? Lomba masakan kuliner Islami, ya, gitu kan, yang halal dan seterusnya. Ini kan bagus untuk mengalihkan perhatian itu agar mereka terkikis, agar kita lebih senang pada tahun baru Islam. Itu ya bid'ah tapi hasanah untuk menanggulangi hal-hal yang kurang baik di tempat lain, ya. Jadi kembali kepada hukum asalnya bahwa ibadah itu hukumnya ibda binafsi, ya, masing-masing, ya, kan, lana walaku amalukum, ya, ibda binafsi. Jadi kalau kita merasa mantap, ya jangan diikuti, ya, dari tambah dosa itu tergelincir. Kemudian kalau ada seorang kiai mengatakan ini adalah aturan-aturan dari Wali Songo, ya, saya pikir itu bukan hadis. Hadis itu jelas sanadnya, perawinya, ya, itu jelas dari Nabi kemudian para sahabat. Nggak ada perawi dari Wali Songo, nggak ada perawi dari Songo, sanadnya putus, nggak ada. Jadi kalau begitu maka apa-apa yang dikatakan kiai belum tentu semua benar. Yang dikatakan ustadz semuanya belum benar, kan?
Oleh itu hati-hati untuk mengamalkan dalam rangka ibda' binafsi tadi itu agar kita tidak sesat di jalan ya. Kalau sesat pas ajal tiba, maka hukumnya apa itu? Sesat kita, sesaat saja sesat, mengamalkan sesat. Ajal tiba, suul khotimah kita. Saya akhiri dari saya, kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.